Salam untuk semuanya. Mari kita sekarang membahas fungsi multivariabel atau peubah banyak. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama, fx sama dengan 5x min 14. Ini adalah fungsi satu variabel. Kebetulan linear karena tidak ada pangkat 2. Jadi pangkatnya adalah pangkat 1. Yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x sama 9. Ini juga satu variabel karena hanya ada x saja variabelnya, walaupun ada pangkat 2. Ini pangkat 1. Sehingga fungsi satu variabel ini adalah non-linear karena ada pangkat 2. Untuk fungsi-fungsi berikutnya, untuk fungsi yang ketiga, juga fungsi satu variabel karena ada hanya variabel x, satu variabel juga non linear karena ada pangkat 3, pangkat 2. Untuk mulai fungsi ini, yang keempat, ada variabel x, ada variabel y. Maka disebut fungsi multivariabel, tepatnya dua variabel. Kebetulan linear ya. Kenapa linear? Karena semua variabel-variabelnya pangkat 1. Pangkat 1. Dengan cara yang sama, kita bisa lihat fungsi berikutnya. Ini adalah fungsi multivariabel. Karena ada lebih dari satu variabel, ada x, ada y. Ini kebetulan ada x, y-nya bergabung. Non-linear. Karena variabelnya ada yang berpangkat tidak satu. Nah, dengan cara yang sama, tiga variabel linear. Ini tiga variabel non-linear. Nah, secara umum fungsi multivariabel itu ada banyak variabel. X1, X2, XK. Dan contohnya ya, kalau semua variabelnya pangkat 1 maka linear. Nah, ini juga kalau ada salah satu variabelnya pangkatnya bukan 1 maka non. Nah, ini contoh-contoh fungsi multivariabel dibandingkan dengan fungsi satu variabel. Nah, dengan mengetahui contoh ini, mari kita lihat bagaimana definisi dari fungsi multivariabel. Sesuai dengan namanya multi ya, multi itu artinya lebih dari satu variabel. Itu memetakan pasangan dari variabel x1, x2 sampai xn ke satu nilai w. Nah, di depan tadi sudah diberikan banyak contoh. Nah, sekarang kita ulang contoh yang lebih sederhana ini. Ini ada x, y, variabelnya x dan y. Ini fungsi dua variabelnya sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Contohnya ini memetakan pasangan 3,2 ke ya dengan ini 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ke angka 13. Jadi pasangan 3,2 ke satu angka yaitu 13. Dengan cara yang sama, pasangan 4, min 3, x-nya 4, y-nya 3, ini dipetakan ke angka 25. Angka 25 ini datangnya dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jadi sekali lagi,
Fungsi multivariabel itu memetakan dari pasangan variabel variabel yang lebih dari satu ke satu nilai. Selanjutnya untuk lebih jelasnya mari kita lihat grafik dari fungsi multivariabel. Kalau fungsinya satu variabel seperti kita pelajari sebelumnya, itu digambar dalam dua sumbu, X dan membentuk dua salib sumbu dan grafiknya merupakan garis. Jadi grafiknya merupakan garis. Untuk fungsi linear garisnya lurus, untuk fungsi non linear tidak lurus. Contohnya parabola, di mana garis-garis tersebut merupakan pasangan dari nilai-nilai X, Y titik-titik ya, X, Y yang jumlahnya tak terhingga. Nah, untuk fungsi multivariabel, khususnya dua variabel ya. Jadi khususnya dua variabel itu masih bisa dibuat grafiknya itu dalam tiga dimensi. Ada tiga sumbu ya, ada sumbu X, datar, Y, samping dan Z ini tegak. Sumbu Z tegak. Jadi grafiknya merupakan bidang. Kalau dua kalau fungsinya satu variabel grafiknya garis, kalau fungsi dua variabel grafiknya merupakan bidang. Jadi kalau fungsi linear ini jadi bidang datar, kalau non linear itu bidangnya tidak datar, di mana bidang tersebut merupakan kumpulan dari titik-titik ya. Kalau titiknya sekarang adalah pasangan dari X, Y, dan Z. Nah, untuk lebih jelasnya berikut garis salib sumbunya dalam tiga dimensi ya. Ada tiga salib sumbu, ini sumbu datar ya. Ini sumbunya. Kemudian Y, sumbu samping sumbunya, kemudian ini sumbunya. Nah, sebagai contoh misalnya ada titik ya, titik 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 3,2,4 apa artinya? Itu artinya X-nya 3, ke arah sini 3, kemudian dilanjutkan ke arah sini 2, dilanjutkan ke arah sini 4. Jadi 3,2,4. Jadi bayangkan dalam satu ruang, ruang 3 dimensi. Sementara titik pusatnya ini adalah 0,0,0. Ini contohnya lagi, ini adalah titik 3,0,0 ya. Jadi X-nya saja yang ada. Y-nya 0, Z-nya 0. Kalau yang ini, titik ini adalah 0,2,0. Sementara titik ini adalah 0,0,4. Jadi itu gambaran tentang titik di ruang 3 dimensi untuk fungsi dua variabel. Dua variabel bebas, ini bebas, bebas, ini variabel tak bebasnya untuk fungsinya. Nah, contohnya, contoh sederhana untuk fungsi dua variabel yang linear ya. Z atau sama dengan F X, Y ini sama dengan min 4 per 3 X dikurangi 2Y, semuanya pangkat 1 tambah 4. Karena kita tahu ini bidang data, maka cukup 3 titik. Titik yang mudah-mudah ya, titik. Misalnya titik. Kalau
X-nya 0, Y-nya 0, ini variabel bebasnya, maka setnya 4. Dari sini datang. Sehingga kita punya titik 0,0,4. Dengan cara yang sama, kalau X-nya 0, setnya 0, ya, dari sini ya, setnya 0, dikasih nilai 0, kemudian X-nya 0, maka dengan perhitungan seperti ini, ya, maka Y-nya dapat 2. Silakan diperhatikan, kita punya titik 0,2. Nah, berikutnya sekarang giliran Y yang 0, setnya 0, maka ini ya dinolkan, ya, Y-nya dinolkan. Kemudian kita cari nilai set, taruh ini, kita ini dinolkan, nah, Y-nya dinolkan, maka dengan perhitungan sederhana X-nya 3. Coba ya punya ruas ini ya, dan sehingga titiknya adalah 3,0,0. Di grafiknya itu adalah bintang datar, karena fungsinya melalui titik 0,0,4, 0,2,0, dan 3,0. Nah, ini dia ya, ini pertama, kedua, ketiga. Jadi ini dia ya bidang datarnya ini. Ini bidang. Dilanjutkan lagi ke samping ke bawah. Nah, ini contoh dari grafik dua fungsi dua variabel ya, variabel X, variabel Y di set ya. Set di fx, y itu jadi set. Nah, kita lanjutkan ke fungsi dua variabel non linear. Jadi non linear ini contoh sederhananya set sama dengan f x, y sama dengan x kuadrat y kuadrat. Karena ada unsur x kuadrat dan y kuadratnya, ini kita bisa tebak akan menjadi parabola. Tapi parabola dalam bentuk bidang. Nah, contoh dari benda sehari-hari yang merupakan atau berbentuk parabola bidang itu adalah penggorengan ya. Kalau kita beli pisang goreng, yang jualan itu menggoreng pisangnya itu menggunakan penggorengan. Bentuknya merupakan parabola bidang. Nah, mengacu pada fungsi ini kita coba ya. Misalnya X 0, Y 0, maka setnya 0. Jadi titiknya adalah 0,0. Berikutnya kalau X 0, Y-nya 2, misalnya ini salah satu contoh, maka setnya adalah 4. Sehingga titiknya adalah 0,2,4. Berikutnya kalau X-nya 0, Y-nya min 2, maka mengacu ke ini fungsinya, maka setnya 4 juga. Sehingga kita punya 0, min 2, 4, 3. Sekarang giliran X-nya 2. X-nya 2, Y-nya 0, setnya 4. Jadi selalu mengacu ke sini juga ya. Mengacu ke fungsi. Maka titiknya adalah 2,0,4. Kalau X-nya min 2, Y-nya 0, sama dengan mengacu ke sini, maka setnya 4. Kita punya titik min 2,0,4. Sehingga nanti grafiknya merupakan bidang berbentuk parabola yang melalui titik 0,0,24, 0,-2,4, 2,0,4, min 2,0,4. Dan lain-lain yang masih bisa diambil contoh.
titik yang lain. Tapi untuk cukup ini saja. Memandu grafiknya. Grafiknya jadi ya ini titik pertama 0,0, yang kedua ini ya, ketiga ini, keempat ini. Nah, dengan dipandu oleh titik tersebut dan pengetahuan kita mengenai parabola, maka grafiknya merupakan bidang parabola seperti berbentuk piala. Nah, dengan memahami fungsi multivariabel, khususnya dua variabel dan grafiknya, sekarang kita akan coba bahas turunan parsial. Turunan parsial, di mana kita sebelumnya sudah membahas turunan untuk fungsi satu variabel yang merupakan turunan itu bukan secara sederhana bisa dikatakan perbandingan antara delta F dengan delta X. Itu ya, karena hanya ada satu variabel yaitu delta X. Nah, sekarang karena kita punya dua variabel bebas, X dan Y, maka F ini bisa diturunkan terhadap X, bisa diturunkan terhadap Y. Nah, ini disebut dengan turunan parsial. Nah, turunan parsial. Ya. Pertama, turunan parsial F terhadap X, ini ditulis, ini bacanya du F, atau semacam deltanya, du F du X, atau Fx, atau du 1F. Nah, jadi tiga cara. Dengan cara yang sama, turunan F terhadap Y, ditulis du F du Y, semacam delta F delta Y, atau Fy, atau D2F. Jadi konsepnya adalah untuk turunan parsial terhadap X, maka ini dari titik awalnya adalah X, Y, ini bergerak, ditambahkan hanya X-nya saja yang ditambahkan. Y-nya tidak ya, Y-nya tidak ditambahkan. Ini tidak ditambahkan, dibagi dengan delta. Ini bisa dikatakan dengan delta F untuk ke arah X. Gitu. Di mana delta X ini mendekati 0. Itu ya konsepnya. Nanti akan ditunjukkan secara geometris ya, tolong diingat ya. Jadi X-nya yang berubah dengan menambahkan delta X yang tadinya X-nya di sini. Tadinya X menjadi ini. X delta X. Dengan cara yang sama, turunan parsial terhadap Y, sekarang X-nya tetap ya. Ini tadinya X, ini tetap X. Tadinya ada Y, nah Y-nya yang bertambah delta. Sehingga ini disebut dengan delta F ke arah Y dibagi dengan delta Y. Nah, ini adalah konsep ya, konsep secara matematis. Ini boleh hanya diingat saja. Nanti ada cara praktisnya. Cara praktisnya adalah pada saat menurunkan terhadap X atau turunan parsial terhadap X, maka hanya X saja yang diturunkan, Y-nya sementara dianggap konstan. Ya. Nah, demikian juga sebaliknya untuk turunan parsial terhadap Y, maka kita turunkan variabel Y-nya saja, X-nya dianggap konstan. Tolong diingat. Nanti akan diberikan contoh sederhana. Nah, ini contohnya. Contoh satu ya. Misalnya kita punya fungsi yang panjang, tapi sederhana sebenarnya. Ini turunan parsial terhadap X. Maka kita lihat di sini ya. Yang mana saja ada variabel X kan ini. Ya. Ini ada variabel X, ini tidak ya. Ini tidak. Ini ada. Ini tidak. Maka ini saja diturunkan. Ini coba diturunkan menjadi ini.
Ini 0, ini turunkan menjadi X-nya saja diturunkan. Nah, coba ya. Dari pengetahuan menurunkan fungsi aljabar. Dengan cara yang sama, turunan parsial gerak Y, maka kita lihat ini dari sini ya, ini turunkan. Ini 4-nya turun sebagai pengali jadi 4 Y pangkat 3 ya. 4-nya itu kurang 1. Dengan cara yang sama ini sekarang diturunkan. Y-nya saja ya, ini kan diturunkan jadi 2Y ya, 2Y. 2Y, 2Y, 2-nya itu kali 4 jadi 8. 8Y. Nah, sementara X pangkat 3-nya tetap seperti itu ya. Nah, turunan parsial juga merupakan suatu fungsi, hanya saja fungsinya pangkatnya menurun. Maka karena sebagai fungsi maka bisa dimasukkan nilai variabelnya misalnya x-nya 2, y-nya 3, ini ya. Satu contoh aja ya, turunan parsial x saja ya, fx 2, 3, maka ngambilnya dari sini. 10, 2 pangkat 4, 15, 2 pangkat 3, kali 3 kuadrat, maka ini jadi hasilnya ini 0,7. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh 2. Contoh 2. Ini ya, contoh 2. F yang sederhana ini ya, F y kuadrat tambah y kuadrat. Yang tadi kita gambar apa namanya grafiknya yang berbentuk parabola bidang, maka fx sama dengan 2x ya, 2x sederhana di sini. Sama dengan 2x. Sementara FY atau turunan parsial dari Y ini datangnya dari sini. Nah, itu ya. Sehingga kita bisa kasih nilai pada X1, maka turunan parsial terhadap X masukkan 1, jadi 2 kali 1 dari sini. 2 kali 1. Ini 2. Dengan cara sama, turunan parsial terhadap Y pada titik 1,1. 2 kali 1 ini hasilnya 2 juga. Ya. Ini contoh sederhana. Nah, agar bisa dijelaskan sekarang maknanya di cara ya. Yang sebutkan tadi gambarnya si f x, y sama dengan y kuadrat tambah y kuadrat ini ya, ini grafiknya turunan parsial di titik 1,1. Nah, turunan parsial dari x artinya apa? Ini titik 1,1 ke arah sini dulu, ke arah delta x. Ini tadinya fungsinya adalah x, y, sekarang menjadi fx ditambah delta x, y, sehingga ada perbedaan f-nya sini. Ini ya, ini delta f ini ya, perbedaan f-nya, sementara ini perbedaan f-nya. Nah, kemudian delta f dibagi dengan delta x untuk delta x mendekati 0 ya, ini mendekati 0. Maka disebut dengan turunan parsial terhadap x. Untuk turunan parsial ini arah ke sini, ke arah sini. Sama ya dengan cara yang sama ya. Jadi penjelasannya sama. Nah, itu penjelasan secara geometris makna dari turunan parsial. Penerapan turunan parsial di bidang ekonomi, salah satu contohnya adalah mencari elastisitas permintaan penawaran secara parsial. Nah, bisa dilihat di link YouTube.
Baik, demikian pembahasan mengenai konsep dari fungsi multivariabel, bagaimana cara membuat grafiknya, khususnya untuk fungsi multivariabel yang dengan dua variabel, dan bagaimana cara mencari turunan parsial. Demikian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam semuanya.